sehat semuanya ya. Kalau kita sehat berarti kita harus selalu melaksanakan protokol kesehatan. Apa aja? Cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Baik, terima kasih kalian sudah hadir di sini. Kita belajar lagi ya. Namun sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita membacakan doa. Baik, kita berdoa bersama ya, dipimpin oleh siapa? Belum cara berdoa. Kita berdoa bersama ya. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Terima kasih ya. Belum memimpin doa. Mudah-mudahan saja dengan berdoa apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, anak-anakku ya. Sebelumnya Bapak akan membagi dulu kehadirannya ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Novia. Novia. Ada Bapak tidak? Ada. Tidak ada. Ada kenapa? Sakit. Oh, sudah berapa hari? Satu hari. Oke, baik. Mudah-mudahan teman kita Novia selalu diberikan kesehatan dan besok hari bisa ikut bersama-sama kita dalam belajar. Novia ya. Sama sekali. Baik. Nah, anak-anakku sekalian, pada pembelajaran hari ini kita mengawalinya, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Untuk itu Bapak mohon kalian untuk berdiri. Indonesia, negeri
yang kaya, ya, kaya akan segalanya, kekayaan alamnya, ya. Nah, kekayaan alamnya salah satu diantaranya adalah tumbuhan atau bersifat bio, ya. Apa namanya bisa dimanfaatkan untuk apa? Misalkan untuk obat-obatan, minuman dan makan. Nah, salah satunya nanti yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita mengiklankan sebuah iklan obat. Ya, baik anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang iklan media elektronik. Nah, katanya sekarang ya pelajarannya sudah lalu. Apa saja yang harus kita lakukan ketika kita membuat atau langkah-langkah apa saja yang harus kita buat ketika kita ingin membuat sebuah iklan elektronik? Membuat naskah. Membuat naskah, bagus. Ada lagi? Ya. Tokohnya. Oh ya, menentukan tokohnya. Dua, Lilian, ya. Menyiapkan properti. Oh ya, menyiapkan properti, make alat dan sebagainya diperlukan. Oke, 1, 2, 3, 4. Berlatih. Oh iya, berlatih sesuai dengan tokohnya. Bagus. Itulah pelajaran yang akan kita, itulah pelajaran yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Nah, kaitannya dengan pelajaran sekarang adalah masih dalam iklan, ya. Nah, masih dalam iklan yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini, anak-anak ya. Nah, untuk itu Bapak sampaikan dulu apa sih tujuan yang akan kita pelajari setelah kita belajar hari ini. Yang pertama, kalian harus dapat menjelaskan isi daripada sebuah iklan nanti Bapak tayangkan, ya. Kemudian setelah itu juga kalian harus dapat menjelaskan dan menyimpulkan keunggulan dari sebuah iklan media elektronik. Keunggulannya apa? Nah, yang ketiga, kalian harus dapat memeragakan. Nah, di sini nanti ya, bagaimana sih kalian akan memeragakan sebuah iklan elektronik. Kemudian setelah itu kita akan menganalisis apa saja penyakit-penyakit yang menyerang organ pencernaan pada manusia. Kan? Dan yang terakhirnya, yang lebih menarik lagi, kita akan membuat poster. Nah, itulah pelajaran yang akan kita pelajari untuk minggu ini, untuk sekarang ini, ya. Ya, baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembelajarannya ya. Nanti kalian amati, Bapak akan menayangkan gambar. Kemudian setelah kalian mengamati gambar di sini, kalian nanti akan mampu menjelaskan isi daripada iklan, ya kan? Kemudian setelah itu kalian akan mampu juga menyimpulkan apa sih keunggulan dari iklan media yang ditayangkan. Maka daripada itu, silakan kalian simak baik-baik tayangan dari yang Bapak berikan. Makan gak bener, bikin perut gak bener. Gak bawa PSP, iya. Untuk gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam dan gas, segera atasi dengan minum PSP dalam satu saset pil-pil kecil alami. Atasi penyebab sakit perut hingga ke pelosok. Bagi ngomong yang benar. Bagi beli. Perut nggak bener, pilih yang bener, PSP. Nah, kelihatan kan? Mengapa yang laki-laki tokohnya memegang perut? Karena sakit perutnya, ya kan? Berarti tokoh yang diperankan oleh laki-laki mengalami apa? Gangguan pencernaan, yaitu sakit perut, gitu ya. Nah itu tayangannya. Nah setelah ini silakan kamu duduk berkelompok, nanti kamu berdiskusi. Setelahnya kamu kerjakan KKP-nya. Nah sekarang kalian kerjakan di dalam kelompok. Bapak akan kerjakan KKP-nya, ya. Bapak jelaskan dulu
kamu baca petunjuk yang ada pada LKPD. Bagaimana pengerjaannya? Paham? Paham. Baik, nah, silakan. Ya, coba sekarang lihat dan simak baik-baik di tayangan iklan media elektronik yang ada di depan kamu. Nah, lihat tayangan yang Bapak berikan, kemudian nanti kamu diskusikan. Tentukan isi dan keunggulan daripada iklan media elektronik. Silakan simak ya. Makan gak bener, bikin perut gak bener. Gak bawa PSP, iya. Untuk gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam dan gas, segera atasi dengan minum PSP dalam 1 saset pil-pil kecil alami. Atasi penyebab sakit perut hingga ke pelosok. Bagi ngomong yang benar. Bagi beli. Perut nggak bener, pilih yang bener. PSP. Baik, silakan diskusikan apa keunggulan dari iklan media elektronik yang sudah kalian simak barusan. Baik, ya, jangan baca ya. Silakan. Nah, tuh, tadi kan juga KPD nomor 1 ya. Kalau sudah selesai, silakan secara berkelompok nanti untuk menjelaskan hasil pekerjaan kelompoknya. Siapa yang mau duluan, kelompok mana? Yang mau duluan menjelaskan dari kelompok mana? Kelompok ya, silakan. Yang lainnya silakan simak ya. Saya perwakilan dari kelompok Ahmad Yani akan membacakan hasil pekerjaan kami. Jelaskan isi dari iklan tentang gangguan sakit perut
terus. Ya, itulah. Itulah pekerjaan dari kelompok Ahmad Yani. Oke. Itulah penjelasan dari kelompok Ahmad Yani, isi dan keunggulan. Yang kedua, ini kelompok mana? Mau kelompok ini? Silakan. Oh, silakan. Ya. Yang lainnya kalau perhatikan ya, apa yang disampaikan oleh teman kamu? Saya perwakilan dari kelompok Soekarno akan menjelaskan isi dan jawaban. Isi dan jawabannya bahwa pencernaan pembangunan yang dirasakan dalam materi. Dan kelompok kecil diskusikan keunggulan yang terdapat dalam PSP dalam satu sasaran sebelum media yang alami yang mengatasi penyebab sakit perut hingga bentuk berlosong. Oke, itulah penjelasan dari kelompok Soekarno. Baik, sebelum dilanjutkan ada yang mau menanggapi nggak penampilan dari kelompok Soekarno dan kelompok Ahmad Yani tadi? Tidak. Ada? Ada. Apa? Apakah gangguan sakit perut hanya disebabkan oleh bakteri? Oke, bagaimana kelompok Soekarno mau menjawab? Apakah gangguan Apakah sakit perut disebabkan oleh bakteri? Nah, ada? ada? Apa? Bisa seperti makanan yang berat atau Oh, jawaban yang lainnya tidak, bukan ada. Apa? ya, tidak. Jadi ada bisa yang menyebabkan sakit perut bisa apa sih? Sakit makan makanan yang berat. Oke, bagus, brilian ya. Jadi, oke, bagus ya jawabannya ya. Jadi tidak hanya gangguan bakteri saja, tapi tadi makan makanan yang pedas juga bisa mengakibatkan penyakit gangguan pencernaan yaitu baik. Baik, kelompok berikutnya, kelompok apa ini? Kelompok apa? Ya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok Iskandar akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Obat sakit perut PSP atau pil sakit perut PSP. Itu isinya ya. Keunggulannya sekarang. PSP dalam satu hasil pil kecil alami dapat mengatasi sakit perut hingga berpuasa. Oke, sip. Ya, kelompok terakhir. Silakan, siapa yang mau membacakan hasil pekerjaannya? Mungkin aja sini. Saya dari kelompok Kuliah Bibi akan menjelaskan isi dari iklan obat sakit perut makan yang tidak benar dan pedas-pedas dan juga asam dan berminyak. Dalam kelompok kecil diskusikan keunggulan yang terdapat dalam produk iklan PSP atau pil sakit perut. Oke, itulah kelompok Habibi ya. Ada setuju nggak dengan kelompok Habibi? Apa jawabannya? Apa ada yang mau menambahkan nggak? Atau ada yang mau menyanggah nggak? Ya, apa? Dalam Apa dulu, isi atau kelebihan? Keunggulan? Keunggulan. dalam PSP ada berapa saset? Ada apa? Dalam satu saset ada berapa pil? Oh, maksudnya kurang? Bagaimana? Tuang PSP dalam satu saset pil kecil yang alami yang dapat menyembuhkan sakit perut. Oh, harusnya gitu. Ya. Ya, oke. Bicaranya harusnya seperti itu ya. Dalam keunggulan apa? Oh, mungkin dari orang lain dulu, suruh Pak jawab. Suruh Bapak jawab. Ada lagi nggak? Baik, kalau enggak ya, betul apa yang dikatakan oleh kelompok apa ini Ahmad Yani ya. Keunggulannya itu berbentuk pil saset. Kemudian bentuknya kecil dan alami yang berguna untuk Sakit perut. ya, kayak perbaiki ya kelompok BJHB ya. Baik anak-anak, berikutnya setelah kamu setelah kalian bisa menjelaskan isi dan keunggulan dari produk sebuah iklan, nah sekarang kalian harus dapat memberagakan ya iklan media elektronik. Baik ya. Nah di sini Bapak bagikan dulu KPD-nya ya. Oke. So, silakan. Pertanyaannya sudah dulu. Nah, lihat anak-anak, Bapak akan memberikan contoh. Ini ada contoh ya. Bagaimana anak-anak membuat iklan elektronik. Ya.
Ya. Aduh, perutku sakit. Kamu habis makan apa? Aku bisa sakit. Tadi aku habis makan gorengan. Makanya jangan jajan sembarangan. Belum makanya, bersihin tangan dulu. Ini aku punya obat yang sakit perut yang bagus. Namanya ASP. Aku mau dong obatnya. Gak sakit kok ikut minum obat. Alhamdulillah perutku sudah enakan. Sakit perut minum obat hilang sakit perutnya. Oke, kamu sudah lihat barusan? Nah, kalau sudah lihat, silakan kamu berdiskusi dengan kelompokmu, presentasikan di sini, simulasikan ya. Buatlah iklan media elektronik menurut kelompok versi kelompok kalian. Silakan. Berbagi tugas dulu ya. Apa pertama bagi tugas, yang kedua apa? Setelah berbagi tugas nanti. Yo. Membuat naskah. Udah, buat naskah bagus. Yang dulu naskahnya betul ya. Apalagi? Oke. Silakan. Dalam kelompok ya. Berbagi tugas. Siapa yang bertugas? Siapa yang bertugas menjadi? Nah, kan? Siapa yang akan memerankannya? Silakan ya. Ini kan nama siapa? Oh, ya. Jadi kamu akan memerankan obat ya. Yang menerima apa saja kan? Kelompok Habibie akan menunjukkan apa? Ya iklannya. Akan mengiklankan apa? Penyakit demam. Ya, kelompok akan membuat apa? Pada apa bacanya? Jadi keluar pada ya keluar pada apa kalau dalam kelompok ini Soekarno ini kelompok apa? Muhammad Cahaya. Ya, Muhammad Cahaya itu kelompok apa? Atau Iskandar akan mempresentasikan apa? Oh, penyakit vaksin ya. Jangan. Terus, kelompok ini sama kan penggunaan 4 orang. Ada itu enggak? Oke? Ya. Hampir udah selesai. Bagi tugasnya udah. Oke. Anak-anak ada yang sudah selesai mempersiapkan tokoh-tokohnya siapa saja, ya. Kemudian naskahnya sudah dipersiapkan dan jadi ya. Oke. Ada yang sudah siap atau belum? Masih perlu waktu. Ada yang sudah siap atau belum? Belum, masih perlu waktu. Apa
kita saksikan penampilan rekan-rekanmu dalam mempresentasikan iklan media elektronik. Kemudian nanti kamu sebutkan apa isi iklannya, kan? Sebutkan ke kelompok lain. Oh, dari nanti iklan. Kemudian yang kedua apa? Sebutkan keunggulan dari produknya. Paham? Nanti Bapak akan meminta setelah misalkan kelompok Soekarno di sini, Bapak minta pendapat dari kelompok yang lain, apa isi iklan ini? Nanti dilihat apa keunggulannya. Nah, sama seperti tadi kan? Baik, kelompok mana dulu yang akan memperagakannya lebih keunggulan? Kelompok apa? Kelompok siapa yang belum siap? Yang siap? Atau siapa? Ya, kelompok sekarang siap? Belum. Baik. Bagi anak-anak sekalian, tidak ada yang kegiatan yang lain selain memperhatikan teman-temanmu, ya. Kemudian nanti Bapak tanya, isi iklannya apa? Kelebihan, keunggulannya apa? Maka lihat drama yang ditampilkan oleh teman-teman. Silakan kelompok Ahmadiyah. Teman-teman, ayo kita bermain estet yuk. Ayo, maaf teman-teman, saya tidak bisa ikut bermain karena saya panas dalam. Kenapa bisa terkena panas dalam? Mungkin karena makan makanan yang pedas. Kan buang minum. Makanya jangan banyak makan makanan yang pedas dan berbanyak minum. Nih, minumlah lautan cap kaki 3 untuk meredakan panas dalam kamu. Wah, terima kasih Pulung. Saya jadi mereda. Ya sudah, yuk kita main hengkleng. Belilah cap kaki 3 untuk meredakan sariawan dan panas dalam. Iya, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, apa isi iklan yang dipaparkan oleh teman-teman? Apa isinya? Obat cap kaki 3. Obat cap kaki 3. Ada yang lain? Obat untuk meredakan panas. Nah, yang benar adalah obat untuk meredakan panas. Itu ya isinya. Oke. Siapa yang tahu keunggulan dari produknya? Mana produk tadi? Ya, siapa yang tahu? Oke, silakan. Siapa yang tahu keunggulan produknya? Tadi dibicarakan kan sama dia? Ayo. Bisa menyembuhkan panas dalam. Apa namanya? Bisa meredam Cap kaki 3 bisa menyebutkan panas dalam. Itu keunggulannya. Oke, sekali tangan ke kelompok. Silakan. Hai. Silakan Pak. Oh, ini dulu. Iya. Perhatikan nanti kan ada pertanyaan lagi. Yo, silakan. Ambil tempatnya ya, yang enak. Oke, siap. Yo. Aku bosan sekali di rumah, jadi aku aja nemenin teman-teman. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam ya, jangan San. Aku main yuk. Yuk. Masa cuma kita berdua aja kalau Topik yuk. Ayo. Assalamualaikum Topik. Waalaikumsalam ya, ada Nisa dan Rafa. Ada apa? Main yuk. Ayo. Nah, sekarang kita ajak Raina bermain yuk. Yuk. Assalamualaikum Raina. Waalaikumsalam, ada apa? Raina main yuk. Maaf teman-teman, aku nggak bisa main. Kenapa? Aku lagi di luar. Oh, pasti sebelum
dan bisa juga ditemukan di apotek atau warung-warung terdekat. Oke. Ya. Oke. Bapak tanya, apa keunggulan yang keunggulan isi dulu ya. Isi iklan yang dibawakan oleh teman kamu. Apa isi iklannya? Ya. Apa isi iklannya? Ayo. Tadi ya, isi iklan yang dibawakan oleh teman kamu apa? Ya. Ya. Memaparkan tentang memaparkan tentang endoskop. Benar? Oh. Bukan itu. Siapa yang tahu? Atau Bapak tanya deh kepada yang mengiklankan, apa isi iklannya itu? Apa? Obat yang meredakan Obat pereda diare. Itu isinya. Merek naon wae, itu kudu endoskop wae kan? Ya kan? Jadi isinya itu adalah obat pereda penyakit diare, ya kan? Baik, yang kedua, apa keunggulan produk tadi? Mana tadi produknya? Oke, nah katanya nih keunggulannya apa tadi? dapat meredakan diare. Dapat meredakan diare. Kelompok yang lain? Apa? Dapat menyembuhkan diare. Oke, bagus. Bagus. Oke, oleh kelompok kamu sendiri. Tadi dapat meredakan diare, dapat menyembuhkan diare. Keunggulan dari produk yang kamu perhatikan apa? Dapat mengabsorpsi racun atau bakteri yang menyebabkan diare. Oke, dapat mengabsorpsi racun yang menyebabkan dia. Oke, terus tenang untuk kelompok ini. Oke, duduk. Bapak katakan sekali lagi. Nanti yang Bapak tanya itu isi iklan dan keunggulannya. Ya, bukan mereknya. Nah, bukan mereknya ya. Coba kelompok ini, silakan. Iya. Assalamualaikum Rafa, ayo kita main. Ayo kita ajak Princess yuk. Ayo. Assalamualaikum Princess. Iya, Rafa. Ayo kita main. Ayo. Ayo kita ajak Dinda. Assalamualaikum Dinda. Main yuk. Tidak bisa karena main itu kamu. Ini sampai dapat sampai. Sudah tidak sakit lagi, minum Ambeven supaya bisa meredakan Ambeven. Obat untuk sakit Ambeven. Untuk mengobati ya, itu isinya ya. Keunggulannya apa? Nah, produknya. Keunggulannya apa? Yang lain? Ayo, keunggulannya apa sih? Kalau tadi kamu simak, keunggulannya ada. Atau kemarin sekarang keunggulan ini. Keunggulannya apa? Agar bisa meredakan sakit Ambeven. Apanya yang akan bisa meredakan apa? Obat Ambeven. Oke. Ulang. Obat bisa meredakan Ambeven. Obat Ambeven agar penyakit Ambeven bisa meredakan. Nah, silakan dulu. Oke. Bapak ulang sekali lagi bukan mereknya, tapi obatnya. Ya kan? Merek macam-macam bisa apa?
perintahkan ya. Simak. Bapak akan menanyakan isi dan keunggulan dari iklan yang dipaparkan kelompok temanmu. Silakan. Aku sangat bosan di rumah dengan namanya Alia. Alia, Ya, ada ayo apa? kita main. Ayo, kita sampai Ayo Rapi, Ya, ayo kita main. kita sampai yuk. Gila, main yuk. Ya, ada apa? Main. Maaf teman-teman, bagus kamu dulu. Tolonglah bantu rumah saya. Mau cepat sembuh. Nena makan Roma supaya kita lebih bisa ketemu dan gak sakit hati. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apa isi iklan yang dipaparkan temanmu? Ya. Obat untuk penanganan penyakit betul ya. Oke. Keunggulannya apa sih dari produk ini? Apa produk dia? Keunggulannya apa? Ya. Dapat meredakan penyakit mah. Keuntungannya dapat meredakan penyakit Bapak tanya ke kelompoknya yang meredakan. Keunggulannya apa sih? Dari obat yang kami iklankan. Untuk menyembuhkan sakit. Ya, oke. Bapak silakan ya. Ya. Baiklah anak-anak sekalian. Setelah kalian dapat mempresentasikannya, Bapak iklan ya, media KBK ternyata ya pastinya dengan Bapak ya. Ketika kalian berbahasa itu, ya berbahasa itu bisa tulis, bisa lisan ya. Ketika kita berbahasa lisan, berarti ada yang mendengar. Kalau kita menyampaikan ada yang mendengar. Berarti ucapan kita harus jelas, suara kita harus terdengar. Itu kekurangannya ya. Di antara tadi teman-teman kalian yang mendramakan seperti itu, bicaranya tidak jelas. Nanti kalau misalkan bagaimana produknya bisa laku, kalau ini iklan apa sih? Ini tentang apa sih? Karena suara tidak jelas. Ya, itu kalau tapi secara keseluruhan kalian sudah dapat meragakan iklan media elektronik dengan baik. Ya, tepuk tangan buat kamu semua. Nah, coba kalian sekarang perhatikan. Bapak akan berkaitan dengan iklan tadi. Sekarang kita akan mencoba apa saja sih organ pencernaan manusia yang bisa diserang, gitu kan? Atau penyakitnya apa saja sih pada organ manusia? Ya. Baik, coba kalian simak tayangan berikut. Baiklah anak-anak, nah sekarang Bapak punya tayangan, ya. Kita akan menganalisis penyakit-penyakit yang menyerang organ pada pencernaan manusia. Ya. Apa saja? Kita lihat tayangannya ya. Oke. Nah, penyakit organ pencernaan pada manusia. Ya. Ternyata organ manusia itu bisa diserang oleh berbagai macam penyakit. Di antaranya adalah apa nak? Mah atau radang lambung. Mah atau radang lambung. Apa yang dimaksud atau isi dari mah itu? Nah, di sini jelaskan penyakit mah itu disebabkan kebiasaan makan yang tidak teratur. Kemudian
jika kita tidak makan pada saat lapar, lambung menjadi kosong. Itulah penyebab dari penyakit mah. Apa yang diserang? Lambung. Yang kedua, appendicitis atau radang umbel-cacing. Nah, ini penyakit yang ada pada sistem pencernaan manusia. Apa itu appendicitis? Appendicitis itu adalah penyakit disebabkan adanya makanan yang masuk ke appendix dan membusuk. Ya. Pembusukan makanan di appendix tersebut dapat mengakibatkan radang. Itu. Ada yang tahu sih? Nama lain dari radang umbel-cacing ini? Usus buntu. Bahaya tidak? Sangat berbahaya sekali. Harus dioperasi. Ya. Berikutnya apa nih? Disentri. Ini juga sama penyakit pada organ pencernaan manusia. Oke, apa itu disentri? Penyakit disentri disebabkan oleh bakteri. Alat pencernaan yang diserang yaitu usus. Penyakit ini ditandai dengan muntah-muntah dan buang air terus-menerus. Nah, coba kalian cari lagi jenis-jenis penyakit yang menyerang organ pencernaan pada manusia. Yang kalian dapat isi pada LHPD. Ya. Silakan baca petunjuknya, kemudian lengkapi. Udah. Isi mana? Anak-anak sudah ya? Kelompok Soekarno, silakan bacakan. Yang terserang adalah usus halus. Yang kedua ada simerin, dan yang terserang usus besar. Yang ketiga ada diare, dan yang terserang paru-paru. Lalu ada yang di mulut, ada paru-paru yang organ berat yang terserang dari gigi. Lalu ada penyakit yang dari anus, yaitu ambeien. Oke, baik. Kelompok Ahmad Yani. Saya perwakilan dari kelompok Ahmad Yani akan membacakan hasil pekerjaan kami. 1. Saya awan, organ yang terserang mulut. 2. Mah, organ yang terserang lambung. 3. Diare, organ yang terserang usus besar. 4. Sembelit atau konstipasi, organ yang terserang anus. 5. Tifus, organ yang terserang usus halus. 6. Usus buntu atau appendicitis, organ yang terserang saluran appendix.
Itulah hasil pekerjaan kelompok Ahmad Yani. Nah, namanya ya kelompok ini kelompok Widyawidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Widyawidi. 1. Sariawan, terkenanya mulut. 2. Mak, terkenanya lambung. 3. Disentri, terkenanya usus. 4. Diare, terkenanya usus besar. 5. Panas dalam, terkenanya kerongkongan. 6. Wasit, terkenanya anus. Oke, 6 juga ya. Oke, kemudian kelompok Perwakilan dari kelompok motoris kanan. Nomor 1, sariawan, organ yang terserang mulut. 2. Mah atau radang lambung yang terserangnya lambung. 3. Apendisitis, radang cacing yang terserangnya usus. 4. Disentri yang terserangnya usus. Diare yang kelima, diare yang terserangnya usus halus. Dan yang keenam, sembelit yang terserangnya usus besar. ya, tadi sudah kalian samakan berbagai macam jenis penyakit yang menyerang organ pencernaan reproduksi manusia. Lihat banyak macamnya. Kemudian Bapak tanya sekarang, apakah kalian pernah menderita sariawan? Organ apa yang diserang? Berarti kalau begitu kita harus menjaga kesehatan supaya mulut kita tidak terserang. Oke, Bapak tanya lagi sekarang, siapa di antara kalian yang minggu ini, misalkan ya, yang menderita pencernaannya yang kena penyakit? Ada? Ada ya? Sehat semuanya? Oh, berarti kalian selalu menjaga kesehatan pencernaan. Baik, jadi Bapak sampaikan kembali ya, bahwa kita harus menjaga organ-organ pencernaan yang kita miliki. Nah, jadi kita harus selalu menjaga kesehatan pencernaan supaya tidak terjadi beberapa penyakit yang mengganggu kesehatan kita. Nah, berkenaan dengan pencernaan dan organ-organ pencernaan, maka di kegiatan yang terakhir ini kita akan membuat poster tentang organ pencernaan pada manusia. Oke? Ya, baiklah anak-anak sekalian, silakan kamu kerjakan di dalam kelompok. Buatlah poster yang sebagus mungkin. Silakan. Ya. Ini siapa? Aku nulis lambung. Tulisannya mau bagaimana bentuknya?
Di sini ya. Ambung di sini. Ini anus. Nah,
Bagus ya kan ini? Tapi gimana ini? Gak apa-apa lah ya gini. Aktif gitu ya. Aktifnya aktif. Dia ini anak ya mau aja. Udah. Tinggal organ pencernaan kita. Jadi berkait nama kelompoknya. Sama anggotanya kita nggak apa-apa nanti aja. Oh iya, nama kecil jangan dulu. Kata siapa itu? Ya, baiklah anak-anak udah selesai pekerjaannya? Sudah. Kalau sudah selesai, coba kelompok Soekarno tunjukkan pekerjaannya mana. Lihatkan teman-temannya, lihatkan ke teman-temannya, berdiri. Ini pekerjaan dari kelompok Soekarno. Sini nih, biar kelihatan teman-teman kamu ya. Bagaimana gambarnya, jelas nggak? Jelas tidak gambarnya? Tulisannya sampai di situ bisa kebaca? Bisa. Bisa. Dari situ bisa kebaca tulisannya? Bisa. Bisa. Oke. Organ pencernaan manusia. Oke, bagus. Kelompok B.J. Habibie. Lihatkan pekerjaannya buat teman-teman. Oke, inilah hasil pekerjaan kelompok Habibie. Bagaimana tulisannya, bisa dibaca? Bisa. Jelas tidak? Jelas, bagus, bisa, bagus ya. Oke, kelompok Otto Iskandar Dinata. Wah, lihat kan pekerjaannya sobat teman-teman. Oke, mana yang lebih bagus, B.J. Habibie atau Soekarno atau Iskandar Dinata? Pekerjaannya lihat, kamu bisa menilai. Kelompok ini Kelompok yang mana? Otto Iskandar. Lebih bagus yang mana antara Otto Iskandar Dinata dengan Soekarno dengan B.J. Habibie? Otto Iskandar. Hah? Otto Iskandar. Oke, bagus. Terakhir, kelompok ya, kelompok Ahmad Yani. Lihatkan teman-teman. Gede. Baik, ya. Pekerjaannya sudah bagus, ya. Sudah bagus. Kemudian nanti silakan kamu lem, kita tempel pekerjaannya di mana? KTP apa anak? Di sini nak. KTP nak. Oke, silakan tempelkan di situ nak. Pekerjaannya.
satunya di situ. Bilang gitu. Satu aja. Udah, kedua. Nah, gitu. Udah. Oke, silakan duduk lagi nak. Ya, silakan duduk lagi kalau sudah. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, tidak terasa kita sudah di penghujung pembelajaran ya. Ada yang mau tanyakan nggak apa yang kita pelajari hari ini anak? Mengenai iklan, jadi elektroniknya, isinya, keunggulannya, ada yang menanyakan nggak? Kemudian tadi organ-organ pencernaan, ada manusia? Ya, baik. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwasanya kita harus selalu menjaga kesehatan organ pencernaan supaya tidak terserang penyakit, baik penyakitnya yang disebabkan oleh hewan, misalkan bakteri, ya, virus dan sebagainya, atau dari kebiasaan kita yang memang kurang baik, misalkan tidak mencuci tangan dulu sebelum makan, atau memasak makanan kurang matang. Ya, baik. Bapak tanya sekarang, Bapak punya cerita nih, kan? Amin adalah seorang siswa kelas 9. Ya. Kemudian Amin setiap hari menunda-nunda waktu makannya. Apa penyakit yang dapat menyerang pada Amin? Karena tidak mencuci tangan. Karena telat makan. Karena terlambat makan. Karena makannya tidak teratur. Karena makannya tidak teratur terlambat makan. Ya, itulah salah satu kesimpulan dari pembelajaran hari ini dan evaluasi dari pembelajaran. Baiklah anak-anakku sekalian, pembelajaran kita akhiri. Namun sebelumnya kita nyanyikan dulu sebuah lagu nuansa daerah atau lagu daerah. Siap? Ya, kita menyanyikan sebuah lagu bernuansa daerah. Siap? Lembang Suling, Kumandang Suara.
Salam. Jangan lupa untuk minggu depan ya, kita akan membuat sebuah kalau dari poster, kalau minggu depan itu kita akan membuat iklan. Ya, iklan media cetak. Oke. Silakan. Langsung pulang ya.